Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bisidqin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kami kembali untuk membedah sebuah buku yang bagus, buku yang menarik, yang dikarang oleh Imam Ahlu Sunnah abad ini, yaitu kitab Al-Ghulu. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kebetulan pada hari ini merupakan hari wafatnya beliau pada tanggal 15 Ramadan. Pada hari ini beliau wafat malam 15 Ramadan, malam Jumat, seperti hari kita berada di dalamnya ini. Saat itu kami sedang berada di Tarim Hadramaut, sedang belajar bersama Sayyidi Al-Habib Umar, dan belum pernah kami menemukan kesedihan yang nampak dari Habib Umar atas wafatnya seseorang seperti tatkala beliau wafat. Tatkala beliau wafat, beliau sangat sedih. Al-Habib Umar sangat sedih berhari-hari. Setiap roha, setiap acara yang diceritakan adalah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, di mana beliau merupakan salah satu daripada guru Habib Umar. Ini kitab termasuk kitab yang paling akhir yang beliau karang. Sebetulnya ini bukan kitab yang secara khusus karena tipis sekali. Ini merupakan makalah yang pernah beliau sampaikan pada tahun 1400, pada tahun 1424 Hijriah. Sekarang 1441 Hijriah. Ini sangat luar biasa kitab ini. Meskipun tipis tapi melambangkan keberanian beliau Sayyid Maliki, melambangkan pemikiran beliau, betapa sangat moderatnya beliau, dan beliau sangat mengagumkan dari sisi keberaniannya. La yakhafu laumata laim. Beliau sama sekali tidak takut, sama sekali tidak khawatir. Bahkan beliau menampakkan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah komunitas dan masyarakat, baik pemerintahan, ulamanya, berbeda dengan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki sama sekali tidak gentar. Beliau mengarang kitabnya, beliau mengajar, sampai beliau harus dibungkam dengan bermacam-macam cara. Nah, salah satu bukti pembungkaman itu beliau ungkapkan dalam kitab ini. Jadi ketika ada undangan kepada beliau untuk hadir di dalam sebuah diskusi pemikiran yang disebut dengan Liqa Al-Watani Ats-Tsani, yaitu simposium kedua, simposium nasional kedua, Lil Hiwar Al-Fikri, di dalam pemikiran, diskusi publik lah begitu, diskusi pemikiran, dengan judul Al-Ghulu wal-I'tidal. Nah, ini beliau ketika sampai di dalam surat itu, ketika beliau diundang untuk hadir ke acara tersebut dalam seminar atau simposium yang besar dihadiri oleh para ulama-ulama Saudi Arabia, beliau berkata di dalam sambutannya di dalam kitab ini, beliau mengatakan,
kuntu uqaddimu rajulan wa uakhiru itsnain. Saya ragu, kata beliau. Saya maju mundur ini untuk memenuhi undangan tersebut. Kenapa? Wa dzalika li'annani nasitu usul al-hiwar wal munadharah, bal nasitu nizam al-mu'tamarat wal liqa'at ad-dakhiliyah mundu taraktu al-musyarakah fiha, katanya. Saya kenapa saya ragu? Karena saya lupa cara berdiskusi. Usul al-hiwar, jadi dasar-dasar diskusi saya lupa, wal munadharah, dan berdebat, katanya. Bahkan saya lupa bagaimana peraturan muktamar ataupun konferensi dan simposium-simposium yang bersifat regional sejak saya meninggalkan atau tidak ikut lagi dalam acara-acara seperti itu. Autorik tuh, kata beliau, atau mungkin saya ditinggalkan, artinya sejak saat beliau anil musyarakah fiha, kata beliau, min sanah alaf wa arba'amiyah hijriyah. Jadi sejak tahun 1400 hijriyah saya tidak pernah ikut lagi acara-acara semacam ini, atau tidak pernah diundang begitu, artinya dibungkam beliau itu, tidak diperbolehkan. Yang tadinya pernah menjadi dosen di Universitas Ummul Qura, kemudian beliau pernah mengajar di Masjidil Haram, akhirnya dilarang. Tapi beliau tetap di dalam pendiriannya, tidak takut, tetap mengajar, dan ternyata kondisi pembungkaman itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Terbukti kitab-kitab beliau, murid-murid beliau tersebar di seluruh dunia sebagai pelopor daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini imam sangat agung. Jadi beliau mengatakan, saya tidak pernah ikut acara-acara dalam negeri kecuali muktamar-muktamar dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara internasional di luar negeri, baru saya ikut. Adapun di dalam negeri beliau tidak ikut, artinya dari tahun 1400 sampai 1424 Hijriah, 24 tahun beliau, 24 tahun tidak bisa melakukan apa-apa selama di Saudi Arabia. Namun begitu beliau bersabar, beliau sangat luar biasa. Bahkan salah seorang murid beliau, saya pernah mendengar cerita dari murid beliau bahwasanya suatu saat Abu Yah itu dipanggil karena terkait dengan ideologi, dianggap menyalahi madhab resmi di Saudi Arabia. Beliau pergi mendatangin ketika dipanggil itu. Kemudian beliau menenteng sesuatu. Ternyata apa di dalam tentengan itu? Itu adalah kafan beliau. Kata beliau, saya siap mati demi jalan ini, jalan dakwah ilallah, jalan menjaga keotentikan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah di Haramain Asy-Syarifain. Nah, baik, kita lanjutkan di dalam membaca kitab ini. Ini sangat luar biasa, kitab yang tipis ini, dan perlu disosialisasikan. Ini menerangkan tentang manhaj dan pandangan beliau secara ringkas, serta keberanian dan kritik beliau terhadap terhadap komunitas atau masyarakat pemerintahan yang ada di Arab Saudi. Beliau mengatakan di dalam muqaddimahnya, karena ini judulnya adalah Al-Ghulu wa atharuhu fil irhab wa ifsadil mujtama. Al-Ghulu, ekstrim, ya, jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ekstrim dan sifat ekstrim dan pengaruhnya di dalam terorisme dan kerusakan masyarakat. Artinya dari sifat hulu itu akan timbul pemikiran radikal
serta akan merusak tatanan bermasyarakat. Itu berasal dari sifat ghulu atau ekstrim ini. Beliau mengatakan, saya menyambut undangan ini, undangan yang mulia ini dengan sungguh-sungguh, dan saya menyambut biquwah, katanya, wa uhayyi biquwah buruz hadhil fiqrat al-jalilah, dan saya menyambut dengan antusias timbulnya pemikiran yang mulia ini. Meskipun pemikiran ini artinya pemikiran untuk diadakan hiwar, diadakan dialog secara nasional, wa in ja'at mutaakhirah, meskipun meskipun pemikiran ini timbulnya telat, tapi kata lakinnaha daruriyya wa lazimah, tapi ini wajib, kata beliau, harus, ini merupakan sebuah keharusan. Seandainya dari dulu sebelum tersebarnya ekstremisme dan kekacauan ini, kemudian wa uhibbu an adhkur lakum, dan saya ingin menyampaikan kepada kalian, annani qad da'awtu, saya dari dulu, kata beliau, ila iqamati ijtima'in lil hiwar wal muraja'ah, dari dulu saya mengajak untuk mengadakan diskusi semacam ini serta mengevaluasi pemahaman-pemahaman kita, dan sejak 20 tahun yang lalu, kalau sekarang sudah 30 tahun di saat beliau masih hidup. Sejak 20 tahun yang lalu saya telah menjelaskan dan telah saya tuliskan dalam kitab saya mafahim yajibu an tusahhah, itu pemahaman yang wajib untuk diluruskan. Ini kitab beliau yang paling fenomenal, sebuah kitab namanya Mafahim Yajibu an Tusahhah, pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Sebagaimana sudah saya peringatkan, bila mana hal ini dibiarkan, maka akan terjadi fitnah yang sangat luar biasa, dan akan terjadi ekstrim serta radikalisme yang akan tumbuh subur di negeri ini. Dan telah saya jelaskan di dalam kitab saya yang berjudul At-Tahdzir minal Mujazafati bit Takfir. Itu jangan gampang untuk mengkafirkan, begitu kira-kira kitab yang beliau karang, dan telah dicetak sejak 10 tahun yang lalu. Ini yang beliau sampaikan. Naam. Ini yang beliau sampaikan di dalam mukaddimahnya. Nah, di sini apa itu ghulu? Kata beliau, saya tidak akan menjelaskan ghulu secara terminologi, secara istilah atau secara bahasa etimologi. Saya tidak akan menjelaskan karena sebelum saya sudah banyak yang menjelaskan, kata beliau. Yang jelas, yang namanya ghulu ekstrim itu al-khuruj an haddil i'tidal wal wasatiyah, yaitu keluar dari batas-batasan moderat, batas-batasan di tengah, itu ekstrim, bawa kanan ataupun kiri, begitu. Itu disebut dengan ghulu. Dan hal ini dilarang di dalam agama, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Itu ayat yang dikutip oleh beliau. Wastaz fi zaman wa wastan fil ahkam, moderat di dalam zaman dan moderat di dalam hukum. Dan itu juga yang dilakukan oleh ahlul kitab, sehingga dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, itu para pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa, itu disebut dengan ahlul kitab. La taghlu fi dinikum, janganlah engkau ghulu, jangan engkau ekstrim di dalam agama kalian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal ghulu fid din, hendaknya kalian jangan sampai ghulu atau jangan sampai ekstrim di dalam beragama. Kenapa? Karena kerusakan orang-orang sebelum kalian. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din.
orang yang terdahulu itu hancur gara-gara mereka ekstrim di dalam beragama. Ini beliau menjelaskan bagaimana hulunya orang Yahudi, bagaimana hulunya orang Nasrani, dan akibat daripada kehuluan tersebut, ekstrim tersebut, maka hancurlah mereka. Hulu ada kalanya dari sisi akidah, dari sisi pemikiran, ekstrim di dalam keyakinan. Nah, beliau menjelaskan hal ini. Ada kalanya di dalam suluk dan ibadah. Bahkan beliau menceritakan tentang 3 orang sahabat yang datang kepada salah seorang istri Nabi, kemudian bertanya tentang ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menjawab, dan istri Nabi menceritakan tentang ibadah Nabi, sehingga mereka mengatakan, aina nahnu min Rasulillah, sungguh jauh kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara mereka mengatakan, kalau begitu saya akan sholat malam setiap malam, artinya tidak mau tidur sepanjang malam. Satunya lagi, saya akan berpuasa di siang hari. Satunya lagi mengatakan, saya akan mengkebiri diri saya, tidak akan kawin, karena kawin dapat menyibukkan saya dari ibadah. Nah, ini termasuk bagian daripada hulu, dan itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara min madhahiril ghulu, beliau mengatakan min madhahiril ghulu asy-syani'ah, di antara bentuk sifat ekstrim yang sangat jelek itu, ma yutali'una bihi ba'dhum minal hujum syars ala akbari majmu'atin minal ulama'il ummah al-islamiyah wa ammatihim. Adalah apa fenomena yang dilakukan oleh sebagian orang, kata beliau, untuk hujum, menyerang dengan sadis kepada siapa? Kepada mayoritas ulama umat Islam dan kaum muslimin secara umum. Siapa mereka? Minal ladina yantasibuna ilal asy'ariyah. Yang mereka serang adalah orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Asy'ari, Imam Asy'ari wal Maturidiyah, dan pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi, wasyi'a wal Ibadiyah, dan juga langsung memvonis orang-orang Syiah dan Ibadiyah, was-Sufiyah, dan orang-orang pengikut ahli tasawuf. Apa yang mereka, wa itlaqul hukum alaihim, langsung memvonis kepada mereka bil kufri, dengan kufur, wasyirik wadhalal. Ini merupakan dianggap syirik, dianggap kufur, sesat, dan lain sebagainya. Wa ikhrajuhum anil millah, dan mengeluarkan mereka dari agama. Hakadha ahkaman mutlaqan bila qaidin wala syartin wala dhawabit wala usul. Langsung aja secara secara umum, tanpa ada dhawabit, tanpa ada syarat, langsung aja dianggap keluar dari agama. Nah, ini yang menimbulkan, kata beliau, benih-benih irhab, benih-benih teroris datang. Kenapa? Karena ketika seseorang dianggap kafir, berarti dia halal darahnya. Orang yang halal darahnya berarti boleh dibunuh, bahkan dianjurkan untuk dibunuh. Sehingga setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan dari kelompok mereka, mau itu Asy'ari, mau itu Maturidi, mau itu Sufi, mau itu Ibadi, mau itu Syi'i, langsung aja divonis kafir dan halal darahnya. Kan bahaya ini. Nah, ini yang beliau sebutkan di dalam kitab tersebut. Padahal Ibnu Taimiyah sendiri di dalam fatwa Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah disebutkan, wa kadzalika ra'aitu fi fatawa al-faqih Abi Muhammad fatwa tawilah, katanya. Saya menjelaskan di dalam fatwanya Abi Muhammad, fatwa faqih Abi Muhammad ini, kata-kata Ibnu Taimiyah yang menukil seseorang yang tentu beliau percayai, sehingga beliau nukil di dalam fatwa, di dalam kitab fatwanya tersebut. Fiha asya' hasanah qad su'ila biha an masail muta'addidah, qala fiha
Di antaranya yang dikatakan, amma la'nul ulama li a'immatil asy'ariyah faman la'ahum uzzir wa adatil la'na alaih. Adapun melaknat ulama-ulama Asy'ari, barang siapa yang melaknat mereka harus ditakzir dan laknat kembali kepada mereka. Pelaknatan itu kembali kepada mereka. Nah, itu kata Imam Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, dijelaskan oleh beliau tentang hal tersebut. Kemudian meskipun begitu, kata beliau, bukan berarti saya membenarkan setiap Asy'ari benar, tidak. Membenarkan setiap Sufi benar, tidak. Namun, kata beliau, mereka juga tidak lepas dari kesalahan, karena yang maksum itu hanya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sosok Nabi Muhammad. Makanya beliau mengutip kalamnya Imam Malik yang mengatakan, masing-masing di antara kita bisa diambil, bisa tidak, bisa diterima, bisa tidak, kecuali sahibu hadzal dharih, kecuali pemilik makam ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tauzi alqab syirik wal kufur fil manahij at-ta'limiyah 'ala al-furuq al-islamiyah. Yang beliau sayangkan, kata beliau ini, adalah menyebarkan julukan-julukan syirik dan kufur di dalam kurikulum yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Saudi. Itu kurikulumnya isinya mengkafirkan, mensyirikkan terhadap kelompok-kelompok Islam. Dan ini berbahaya, kata beliau. Beliau mencontohkan, padahal misalnya beliau mencontohkan di dalam kama muqarrar at-tauhid lis-shaff ats-tsani ats-tsanawi, seperti kurikulum kelas 3 sanawiyah. Kalau di sini SMA. Di sini dijelaskan bagaimana mereka haitsu atlaqul hukmah 'ala sufiyyah bisyirki wal khuruji 'anil millati al-islamiyyati mimma ja'ala ba'dul mudarrisin yu'ammikul jarah wa yazid min dairatil khilaf. Mereka melemparkan kepada orang-orang sufi dengan syirik dan keluar daripada agama Islam, sehingga para guru-gurunya habis-habisan membahas masalah itu dan menganggap setiap orang sufi itu adalah syirik, kafir, dan keluar dari agama. Padahal mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia adalah pengikut ahli tasawuf. Kita lihat ada zawiyah Sanusiyah, Idrisiyah, Tijaniyah, Qadiriyah, Rifaiyah, kata beliau, Syadiliyah, Al-Mahdiyah, Naqsyabandiyah, dan lain sebagainya. Dan para imam-imam mereka adalah orang-orang yang berjuang di dalam agama ini, seperti Syekh Umar Mukhtar Abdul Qadir Al-Jazairi, kemudian Syekh Umar Al-Fawti Tijani, Syekh Utsman bin Fudi Al-Qadiri. Mereka adalah pejuang-pejuang agama, bahkan berjihad menentang agresi penjajahan baik yang dilakukan oleh Prancis, Inggris, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan oleh beliau. Belum lagi para ulama-ulama tasawuf sebelum mereka. Kemudian di antara yang disorotin oleh beliau, di antara bentuk hulu yang ada saat itu di Saudi Arabia, adalah pembagian tauhid menjadi 3. Nah, ini pangkalnya di situ, yaitu tauhid menjadi uluhiyah, rububiyah, dan asmaus sifat. Ini pangkalnya. Karena orang yang bertauhid uluhiyah tapi dianggap tidak bertauhid rububiyah, dianggap kafir juga, bahkan sama dengan orang-orang musyrik. Ini kan bahaya. Kaum muslimin yang sudah dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, inna syaitan laisa min an tu'badul musalluna fi jaziratil arab. Syaitan aja udah putus asa untuk menjadikan mereka syirik. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, mal kufru akhsha alaikum, katanya. Bukan kekufuran yang saya takutkan dalam hadis Nabi, bukan kesyirikan yang saya takutkan kepada kalian, tapi yang saya takutkan adalah tanafusnya kalian, berlomba-lombanya kalian bersaing yang tidak sehat di dalam urusan dunia. Itu yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad menjamin bahwa umatnya tidak akan
kufur dan syirik. Nah, ini sangat disayangkan hal ini menjadi rusak dengan istilah tauhid dibagi menjadi 3 itu, padahal tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak juga dilakukan oleh para salafus saleh. Pembagian tauhid menjadi 3 itu merupakan sebuah bid'ah. Ini mazahir daripada ghulu. Kemudian apa yang menyebabkan ghulu itu? Di antara bila menyebabkan ghulu itu sathiyatus tsaqafah wal fiqh fid din. Sathiyatus tsaqafah. Sathiyah ini kalau diartikan dalam letterleknya bahasa Indonesia, desktop begitu. Lahirnya saja, tampilan mukanya saja. Mereka hanya mengenal agama dari muka, dari penampilan saja, tidak mengenal esensi agama. Wal fiqh, dan pemahaman yang benar terhadap agama. Jadi mereka tsaqafah, wawasan mereka dan pemahaman terhadap agama itu sangat sathi atau sangat lahiriah saja, hanya sekedar permukaannya saja. Kedalamannya tidak mengerti agama yang sesungguhnya. Sehingga akibat dari itu maka timbullah ta'assub, fanatisme yang sangat luar biasa. Beliau mengutip kalam daripada ayah beliau di dalam mudakhalah. Beliau mengutip, inna talibal ilmi kullama tasa'ah afqahu wa ta'ammak fit tafaqquh fid din qalla inkaru. Seseorang penuntut ilmu semakin luas pemahamannya, semakin dalam di dalam memahami agama, maka qalla inkaru fi katsirin minal masail wal qadaya al waqi'iyah. Maka tidak langsung, sedikit dia mengingkari setiap masalah-masalah yang terjadi pada realitanya. Li'annaha yasa'aha ikhtilafu dawid nazar, karena diperluas semua itu oleh ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Ini menarik bahwasannya yang beliau sampaikan itu agar kita senantiasa menjauhi sifat ekstrim dengan cara meluaskan pemahaman yang baik. Jangan fanatik terhadap pemahaman yang kita miliki. Al-Quran dan Sunnah itu suci, tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah itu tidak suci. Artinya bisa salah, bisa benar. Namun bagi mereka yang mempunyai kapasitas untuk berijtihad, dipersilahkan untuk berijtihad. Tapi bagi mereka yang tidak dalam mencapai sebagai mujtahid, maka dipersilahkan untuk bertanya dan mengikuti orang-orang yang alim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini yang beliau sampaikan sekilas dari buku beliau. Ini sangat dalam dan sangat luar biasa, menarik dan keren sekali, perlu untuk dibaca oleh setiap kaum muslimin, khususnya para pejuang ahlu sunnah wal jamaah, sehingga kita tidak terjebak di dalam takfir, tidak terjebak di dalam ekstrim, dan tidak terjebak di dalam ta'assub atau fanatik buta terhadap pemahaman yang selama ini kita pahami. Islam itu sangat luas, dan keluasan Islam itu melambangkan betapa luasnya syariat, sehingga kita tidak menjadi orang yang ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kita doakan pada hari ini mudah-mudahan guru kita Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati dengan rahmat yang luas, rahmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.